Hai, saya lagi di kelas 12 IPS 1. Pengen wawancara nih. Jadi kalau misalnya kalian kepo, ikutin terus ya. Halo Kak. Jadi, jadi, jadi kita mau nanya-nanya, boleh nggak? Boleh ya. Boleh. Kakak kan bikin film nih di kelas ya. Ya. Kalau boleh tahu film tersebut genrenya apa? Horor komedi. Oke. Diem. Adakah kendala saat proses syuting film? Banyak. Apa aja? Coba sebutin nih. Hujan. Pada yang ini Cuacanya hujan ya, benar. Iya. Hujan. Dadakan kan bikinnya. Kurang waktu, Iya. kurang persiapan, kurang properti. Jauh tuh. Terus iya jarak Jauh, juga, jarak lokasi syutingnya itu jauh dari rumah kita pemainnya. Terus Pengen laut ya. apa ya, banyak sih kayak bagian lighting juga itu sebenarnya kurang banget karena emang nggak ada, jadi seadanya aja gitu. Kurang lebih sih. Kalau pesan moral dari Pesan moralnya, secerdik-cerdiknya setan, selicik-liciknya setan pasti butuh bantuan manusia, otak manusia. apa inti dari film tersebut? Intinya tentang setan yang lagi resah ke pemilik rumah yang namanya Failasuf. Terus si setan itu merasa sebentar lagi bakal kehilangan pekerjaannya buat menghasut manusia. Oke, kalau boleh tahu judulnya apa Kak? Setan dalam bahaya. Setan dalam bahaya. Setan dalam bahaya. Kalau kalian kepo, jangan lupa ditonton berikut ini. Oke? Dadah. Ruangan kantor dengan perabotan sederhana, Failasuf itu sedang duduk di tengah-tengah timbunan buku dan majalah, membaca dan berpikir dengan sikap tenang. Waktu malam, telepon yang di sampingnya tiba-tiba berdering. Halo. Halo. Minta bertemu dengan saya? Sekarang? Soal penting apa? Apa katamu? Setan. Ini bukan waktu untuk bergurau. Dalam larut malam begini, kau masih saja mengajak orang bergurau. Sudahlah, tolong tutup saja. Kurang ajar dan kurang punya selera. Maafkan aku. Memang benar, kurang ajar dan kurang punya selera. Tetapi keadaannya gawat sekali. Engkau, iya, akulah setan. Mudah-mudahan tampangku tidak terlalu mengecewakan anganmu. Tapi tampangmu tidak seperti yang digambar-gambar. Tandukmu yang kecil, bajumu yang merah, dengan jasmu yang hitam. Satu lagi. Badanmu yang kurus kecil. Aku tidak mengerti bagaimana orang melukiskan aku dengan bentuk semacam itu. Tetapi jika itu yang kau kenal, aku pun akan memakai itu. Aku pun akan memakai itu. Bohongan yang udah. Jadi, kau ini setan yang sering aku baca di buku-buku itu, dengan perbuatanmu yang itu aneh-aneh.
dengan segala rendah hati. Itulah aku yang setiap hari kalian tulis dengan segala kebijakan yang mengikuti aku. Tentu aku akan menghubungkan itu. Namun, jika kalau tahu, kau pasti akan kaget. Sebenarnya aku itu cenderung menyendiri, menjauhkan pergaulan dengan manusia. Itulah rahasianya. Urat saraf itu selalu santai dan terlihat muda. Kamu merokok, bon saja. Kualitasnya ringan tidak? Ringan. Terima kasih. Sebenarnya aku tidak suka merokok, cuma untuk membantu berpikirku saja. Berpikir? Iya. Berpikir tentang apa? Tentang pekerjaanku, tentu kau tahu bahwa profesiku adalah berpikir. Tentu. Itulah sebabnya aku datang kepadamu. Untuk kau berpikir untukku. Berpikir untukmu? Ya, kau harus berpikir untukku. Untuk melepaskan aku dari bencana yang menimpa kepalaku ini. Bencana akan menimpa kepalamu? Ya, tolonglah aku. Yang dapat menolongku ini hanya kepalamu yang penuh pikiran itu, yang akan menjauhkan aku dari bahaya. Kau dalam bahaya? Sedang menimpa, mengancam sampai punah. Aku gemetar dalam ketakutan sekarang. Luar biasa. Cepat berpikirlah buat aku. Aku sedang berpikir. Sedang berpikir. Ya, memang kau sedang berpikir. Kuharap pikiranmu itu melahirkan pikiran yang efektif. Aneh sekali. Sudah dapat? Kau belum menyebutkan kepadaku bahaya yang akan mengancammu itu. Engkau belum menanyakan itu pada aku. Disinilah pokok persoalan yang menimbulkan keanehan tadi. Perlu kukatakan lagi padamu sebelum aku berpikir. Engkau sudah berpikir sebelum kau bertanya. Maafkan, sudah jadi kebiasaanku begini. Kemudian pikiran kami sering berakhir dengan penuh pertanyaan. Kami, kalangan filsuf, sering berpikir panjang-panjang. Bukan begitu, Tuhan. Kuharap kau jangan membuang waktuku. Aku datang kepadamu larut-larut malam begini supaya kau memecahkan persoalan. Kalau begitu baik, bahaya apa yang akan mengancam kau? Perang! Perang mengancam kau? Ya, tentu saja mengancam aku. Bukankah kau sudah tahu? Bom-bom atom dan peluru-peluru seperti ini, Tuhan. Ciu! Jedek. Apakah dalam hal ini kamu mengisi hal manusia? Sangat mengasihi diriku. Apa urusanmu? Jadi seperti ini, Tuhan. Jika ada manusia, pasti di situ ada aku. Bayangkan saja jika perang, dunia akan berakhir. Aku akan hidup di mana? Jadi, perang tidak menguntungkan kau? Sama sekali tidak. Jadi siapa yang mengorbankan bangsa-bangsa di sana? Karena aku tahu. Aneh sekali. Dunia semua menduga setanlah yang menggoda pemimpin-pemimpin negara besar itu untuk mengorbankan api peperangan. Sudah gilakah kau mengobarkan api di dunia itu yang di dalamnya ada aku? Masuk akal. Tolong aku. Aku mau bunuh diri. Seperti yang kukatakan. Aku ini cenderung menyendiri dan hidup tentram. Tetapi bangsa-bangsa di sana sudah mulai parah. Awalnya aku cuma bisa menutup telinga. Dan sekarang itu sudah bukan sekedar bunyi-bunyian. Jadi kau menginginkan Perang dilarang. cukup aneh. Jadi kau membisikkan pemimpin negara itu untuk berhenti perang. Aku sudah melakukannya. Aku sudah membisikkan-bisikkan kepada pemimpin-pemimpin. Tetapi dia sudah menciptakan siaran-siaran, membuat propaganda. Dan di telinga mereka itu
damai itu sudah menjadi artinya, damai itu sudah menjadi perang. Apa yang dapat kukerjakan? Itu sebabnya aku datang kepadamu. Kepadaku. Ya, terpikir olehku bahwa aku harus menemui seorang filsuf agar memberi gagasan untuk mencegah bahaya perang. Gagasan mencegah perang. Ini bukan mustahil bagi orang-orang kalangan filsuf. Ya, hidup, hidup, umat manusia sudah diselamatkan. Tunggu dulu setan. Biaya, kita sama-sama harus menyetujui dulu. Hah? Biaya? Biaya apa? Bukankah kau sudah mendatangiku larut malam begini? Supaya aku berpikir untukmu. Bahkan untuk kepentingan umat manusia. Aku bekerja demi kepentingan umat manusia. Bahkan umat manusia sedang diambang kehancuran. Sarjana-sarjana sekarang yang membuat bom-bom atom, apakah mereka melakukannya demi Allah? Tentu saja mereka menerima upah. Jadi kau mau cuma berpikir untuk setan? Kukira kau hanya untuk cita-cita luhur saja. Seperti kau. Kau mengejek. Aneh juga. Kau membicarakan sesuatu yang belum pernah ku alami, yaitu perkawinan. Dipikir-pikir, suatu hari kau akan tahu. Sama sekali tidak. Aku pun tidak tahu apakah itu kesalahan. Kesalahan sebab kau belum kawin. Pada waktu yang tepat, dengan segala kebodohan ku habiskan umurku yang panjang ini dengan hal yang tidak jelas. Adakah orang-orang yang nakal itu berhasil juga menghancurkan dunia ini? Aku mau membujukmu. Tapi bagaimanapun juga, aku sudah bosan hidup menyendiri. Belum ada juga kamu membaca dan menulis. Lampu listrik yang terpasang sepanjang malam ini dengan uang atau tidak dengan uang? Dan siapa yang membayar setiap bulan? Dari kantongmu atau dari uang belanjamu? Siapa beliau? Beliau, istriku. Bicara, kenapa kau cuma menggerak-gerakkan diri saja dan melihat di tempat kosong? Melihat kepadamu, apa permintaanmu? Permintaanku, kau sudah tahu benar. Dan kau sudah mahir pula pura-pura tidak tahu. Tapi aku bersumpah akan melaksanakan semuanya, mau tidak mau. Dengan kekerasan. Engkau tidak mau menyelesaikan persoalan-persoalan ini dengan kerukunan keluarga. Aku orang yang suka damai. Rupanya, tapi hatimu laki-laki serba tegang dan tukang berkelahi. Maumu segalanya dalam rumah ini menurut perintahmu saja. Jadi, aku tidak boleh berpendapat di rumah tangga ini. Tuan, pendapatmu kau simpan dalam buku-bukumu, tapi uangmu kau simpan dalam rumah ini. Jadi, maumu yang menguasai rumah tangga ini. Tentu, Dia yang begini dinamakan apa? prinsip. Dan kedudukanmu dalam rumah apa? Tenang-tenang saja di kamar seperti kedudukanmu selama ini. Tidak jadi masalah. Aku tidak mengerti kata-katamu yang filosofis itu. Kau cuma mengerti mengambil uangku saja. Kau akan menguasaiku. Menguasai kau, pandai sekali kau mengarang kata. Itu hanya bikinanmu dan kemudian dipergunakan untuk melawan aku. Tapi kau pandai menyerang dengan perbuatan. Aku belum lagi menyerang. Jadi kau memulai pertengkaran. Bukankah kau sudah mengambil dompetku? Lalu kau pulang tidak membawa kemeja buatku. Kenapa aku harus membelikan buat kau? Padahal kau menyembunyikan uang dariku. Tujuan palsu. Itu tujuan palsu. Masih menyembunyikan apa? Kau masih bisa menyimpan uang seperti bawang ular. Di sini tidak ada ular selain lidahmu yang mengeluarkan racun. Untung racunku tidak mempan buat kau. Untung begitu. Iya, untung. Dan kau sekali saja jangan pernah menyakiti hatiku. Yang begini yang dinamakan perkawinan. Sedap nian bukan? Lagi-lagi kau bicara melihat di tempat kosong dan menggerakkan bibirmu saja. Juga soal bibirku kau bicarakan. Soal mataku kau ikut-ikutan. Tak ada orang lain di kamar ini selain aku. Kata siapa? Maksudmu di sini sekarang ini ada orang lain selain aku? Selain kau. Tentu di sini ada yang lain. Apa
Apa ada pihak ketiga di sini? Tentu. Siapa? Tak akan kusebutkan. Tapi kenapa kau bisa melihat dan aku tidak bisa melihatnya? Apakah ini dosaku? Aku bisa melihat, kau tidak bisa melihat. 1000 kali sudah kukatakan, bicaralah dengan orang lain memakai firasatmu itu. Tapi di sini, di rumah ini, bicaralah memakai otakmu itu. Lalu apa artinya otak? Perempuan? Begitu, pikiranmu selalu mau memberikan kesan bahwa jenismu itu tidak sama dengan jenisku. Lalu apa gagasan yang membuatmu marah? Bagaimanapun juga, aku tidak mungkin jadi anak bawangmu. Lalu mau jadi apa? Nyonya rumah ini. Dan aku kan di sini tuan rumah. Jadi apa sajalah, tapi aku yang berkuasa dalam rumah ini. Jadi aku yang dikuasai. Tidak mungkin dalam satu rumah ada kepengurusan dan 2 kekuasaan. Ya, itulah aku. Tidak, malah aku inilah. Masuk akal yang begitu. Soalnya bukan soal akal. Baru saja kau katakan bahwa kau melihat apa yang tidak dapat kulihat. Nyawa pembohong kau. Kau melihatnya? Siapa? Setan. Aneh sekali. Bagaimana ia bisa mencium bauku? Sekarang bersama kita. Baiklah, berhati-hatilah. Sekarang dia berada di antara kita. Ada perumpamaan yang mengatakan bahwa laki-laki yang berduaan dengan perempuan pasti ketiganya setan. Tidak selamanya. Seperti yang kau tahu, aku di sini hanya kebetulan. Ya, aku tahu. Kau tahu, ya memang perumpamaan ini memang suatu kenyataan. Tidak. Jauh benar. Percaya kau? Aku yang berbisik kepadanya supaya begitu? Tidak. Tentu. Aku tidak percaya. Percayalah bahwa aku akan melemparkan ini. Kau sudah gila. Kau akan melemparkan tempat ini kepadaku.